Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan atas kasih setia-Nya. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati kehadiran Tuhan. Saya memberi waktu kepada jemaat Tuhan untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita merefresh kebaikan-kebaikan Tuhan seminggu yang sudah berlalu. Tuhan baik dan tetap baik, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Satu Tawarik 16 ayat 34 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Mari kita menaikkan lagu pujian, Yesus Kau Sungguh Baik. Yesus Kau sungguh baik, Yesus
menyembah-Mu. Kami mau beribadah kepada-Mu ya Bapa kami, karena Engkau yang layak untuk menerima pujian. Terima kasih peluang anugerah berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah. Terima kasih buat darah anak domba Allah yang menyuci kuduskan kami, melayakkan kami untuk jumpa Tuhan melalui ibadah. Kami mohonkan pengurapan-Mu ada atas kami semua. Berkuasalah Roh-Mu ada atas kami, sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang dikenal Tuhan, ibadah yang memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Karenanya Bapa, jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga ke akhir, kami serahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk bangkit berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman. Marilah semua orang percaya di muka bumi ini pada segala masa masing-masing kita mengatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil dari Mazmur 62 ayat 1 sampai 13. Mazmur 62 ayat 1 sampai 13. Saya akan membacakan ayat yang ganjil. Bapak Ibu jemaat Tuhan di rumah boleh membacakan ayat yang genap. Perasaan tenang dekat Allah untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ayat yang ketiga, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat yang keempat, Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Ayat yang kelima, mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Selah. Ayat yang keenam, Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. ayatnya yang ketujuh, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat yang kedelapan, Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. ayat yang kesembilan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Ayat yang ke-10, Hanya manusia saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke
melekat padanya. Ayat yang ke-12. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Ayat yang ke-13. Dan daripadamu juga kasih setianya ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita siapkan hati kita untuk dibentuk menjadi benjana yang benar bagi kemuliaan Tuhan. Ku mau sepertimu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan dengan sungguh, bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Pada hambanya saya persilakan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur di hadapan Tuhan dalam ibadah kami telah memuliakan Engkau melalui pujian penyembahan kami, terlebih Tuhan melalui hati kami, seluruh keberadaan hidup kami. Terima kasih buat waktu yang bernilai kekal yang Kau percayakan bagi kami dalam ibadah ini. Ada kesempatan untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Sekalipun kami di rumah masing-masing, tetapi kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jam pemberitaan firman ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya seluruh hati kami bawa tunduk di hadapan Tuhan. Ketika kami mendengar, ketika kami melihat, ketika kami menerima janji berkat Tuhan, maka hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, dengan kuasa dan otoritas-Mu bekerja menjadi rema, sehingga kebenaran ini Tuhan menjadi berkat bagi kami. Hamba-Mu tidak lebih dari seluruh umat-Mu yang mendengarkan. Tuhan, hanya Engkau saja yang berbicara, sehingga hamba-Mu Tuhan berkata-kata berbicara sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah bagi kami ya Allah, sesungguhnya hati kami telah siap. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita boleh beribadah. Sekali lagi saya katakan, ini adalah ibadah kita kepada Tuhan. Sekalipun dengan online, bukan menjadi tontonan, tetapi ibadah kita kepada Tuhan. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah ada di penghujung bulan Februari. Tidak terasa Bapak Ibu, 2 bulan kita sudah lewati tahun 2021. Dan izinkan saya pada minggu terakhir ini kita datang menghadap Tuhan dengan satu topik, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya. Sesuai konteks pembacaan kita dari Mazmur nomor 62 ayat 1 sampai 13 tadi kita sudah baca bersama-sama. Mari saya bawa kita kepada hal-hal apa yang dialami oleh Raja Daud sehingga di dalam kehidupannya dia berani memiliki deklarasi yang mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Ada apa dengan Raja Daud sehingga kata tenang itu bisa dipraktekkan, dialami dalam kehidupan seorang Raja Daud. Next, saya beri ilustrasi seperti ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ilustrasi ini kalau Bapak Ibu sering melihatnya, ya mungkin kita sama-sama tahu. Saya memberi ilustrasi ini, rasanya kalau melihat ini yang terlintas di pemikiran kita adalah apa Bapak Ibu? Bersih, nyaman, tentram, damai, itu yang ada di ruangan ini. Tetapi saya mau sampaikan Bapak Ibu, ilustrasi ini saya buat ini adalah ruang tunggu di rumah sakit. Ya, ruang tunggu di rumah sakit. Kenapa saya beri ilustrasi ini? Semua orang ingin seperti ini, rasa tenang, rasa damai, rasa nyaman. Semua orang ingin seperti ini. Tetapi sadarkah kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, di setiap sudut ruangan ini, di setiap atau di belakang setiap kamar ini, karena ini adalah rumah sakit, di situ ada ruang operasi, di situ ada ruang periksa, di situ semuanya tidak memberi gambaran untuk ketenangan. Denyut jantung para pasien tidak bisa berdetak dengan normal. Atau mungkin juga keluarga pasien yang menunggu tidak akan merasa nyaman. Inilah yang dialami oleh Raja Daud. Artinya yang mau saya sampaikan, apapun yang ada di dalam, di belakang, di luar dan di sana, Tuhan merindukan kita mengalami hal yang seperti ini. Masa pandemi yang tidak berlalu, hal-hal yang membuat kita tidak menentu, bahkan sudah mungkin sampai terhimpit, sampai jatuh, sampai hopeless keadaan dari sebuah lini. Tetapi Tuhan merindukan kita. Lihat, ketika engkau bersama dengan aku, inilah yang kutawarkan. Inilah yang aku mau dari engkau dan saya. Amin Bapak Ibu. Hanya dekat Allah saja aku tenang.
Itu yang diproklamirkan oleh Raja Daud di dalam kehidupannya menghadapi realitas yang dihadapinya. Bapak Ibu, seorang raja hidupnya tidak gampang. Karena apa? Kita next. Menurut teologi, para teolog-teolog, Mazmur 62 ini adalah curahan hati Raja Daud ketika dia mengalami yang namanya pemberontakan dari Absalom, ya, yang mau menggulingkan dia di dalam kerajaannya. Bayangkan Bapak Ibu, ya, adalah yang membuat hatinya gundah gulana. Tekanan yang luar biasa itu adalah ketika apa? Dia mengalami perbuatan-perbuatan ini, bukan perang, bukan apa, tetapi yang mereka lakukan adalah dari kata-kata itu nanti kita bisa lihat, melalui mulutnya memberkati seolah-olah baik, tetapi di dalam hatinya busuk dan akan menggulingkan Raja Daud. Ini yang membuat Raja Daud mengatakan, Tuhan, hanya dekat Engkau saja aku merasa tenang. Para teolog mengatakan Mazmur 62 ini dibagi menjadi 3 dengan kata Selah tadi sudah kita baca, ya, ayat 1 sampai ayat 5, ya, ditutup dengan kata Selah. Selah itu bagi pemusik itu sebenarnya apa ya? Intro atau seling waktu tanpa ada kata, tetapi di dalamnya ada terdengar musik, alunan musik kayak melodi. Itu sebenarnya itu Selah, itu artinya begitu. Bacanya Selah pakai H. Ya, jadi kalau dalam Alkitab kita temukan kata Selah. Nah, ini biasanya itu hanya ada di Mazmur biasanya. Ya, ayat 1 sampai ayat yang kelima ini yang saya sampaikan kepada kita, bagaimana deklarasi kepercayaan Daud kepada Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mau sampaikan jemaat Tuhan yang mengalami masalah, yang Tuhan izinkan masalah adalah orang-orang pilihan Tuhan. Jadi saya dan Bapak Ibu adalah pilihan Tuhan, bukan berarti tidak ada masalah. Ya, bukan berarti tidak ada masalah. Saya kurang setuju, ikut Tuhan tidak ada masalah. Halo, Raja Daud mengalami masalah. Masalah bukan strategi perang, masalah bukan kekuatan otot, tetapi yang dihadapi oleh Daud adalah masalah hati, masalah pikiran, masalah perasaan. Artinya, hal itu bisa mengganggu semua. Apalagi sekarang ini kita membutuhkan imun tubuh yang luar biasa untuk kita bisa berperang dengan COVID-19. Nah, ini yang dialami oleh Daud, sehingga dikatakan kita baca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Kita ulang bacaan kita. Dikatakan di sana Mazmur 62 ayat 1 sampai 5. Ya, untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, ya, yakni pemimpin Kor, ada kelompok Yedutun namanya, ya, pemimpin Kor. Ayatnya yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Wah, ini deklarasi yang luar biasa. Saya mengatakan begini, hanya orang yang mengalami dan memiliki perjumpaan dengan Tuhan yang berani memiliki deklarasi dalam hidupnya seperti ini. Kalau tidak pernah mengalami yang namanya hubungan baik dengan Tuhan, saya meragukannya. Mungkin dia hanya berkata, kata orang, Yesus itu baik, kata pendeta, Tuhan itu luar biasa. Tetapi ketika kita mengalami, maka kita akan bisa mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meramukan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutukinya. Nah, ini sekali lagi saya katakan, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Inilah keadaan yang dialami oleh
kekuasaannya sebagai raja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Tetapi apa yang menjadi tindakan Raja Daud ketika dia menghadapi hal-hal yang seperti ini, dia hanya mengatakan, ketika aku berpengharapan di dalam Tuhan, sehingga hidupku ada di dekat Tuhan, aku tidak akan goyah. Jadi ayat 1 sampai ayat yang kelima itu mengatakan bahwa deklarasi kepercayaan Daud kepada Allah. Bagaimana seseorang bisa memiliki kata-kata motivasi, mengagungkan Tuhan, meyakini Tuhan, mempercayai seluruh hidupnya kepada Tuhan? Satu saya katakan tadi adalah hubungan yang baik dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan, saya ingatkan kembali kata-kata Bapak Gembala. Jangan pernah menghadapi hari yang baru yang Tuhan percayakan kepadamu sebelum engkau menghadap Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan bagaimana? Bukan diukur dengan banyaknya ayat yang kita expose di medsos. Bukan diukur dengan banyaknya kita punya pelayanan. Bukan diukur dengan banyaknya karunia atau manifestasi dari karunia yang kau miliki. Tetapi ketika engkau menghadapi masalah, engkau mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, aku tidak akan goyah. Itulah orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat, izinkan saya menyampaikan, jangan pernah lupa jam-jam doamu bersama dengan Tuhan. 24 jam Tuhan percayakan kepadamu dan kepadaku. Jangan sibuk dengan kegiatanmu sendiri, tetapi utamakan Tuhan. Secara pribadi, mesbah keluarga, doa syafaat, tidak ada yang tidak bernilai kekal. Saya sudah sampaikan beberapa minggu yang lalu, rasanya iman percaya kepada Tuhan itu tidak bisa dilihat instan. Tetapi dampaknya adalah ketika kita menghadapi masalah, kita merasa tenang di hadapan Tuhan. Kita bisa menyelesaikan semua masalah dengan baik. Itu yang mau saya sampaikan kepada kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Lihat, Daud mengalami goncangan dari Absalom. Di hadapan dia semua baik-baik, memberkati dengan mulutnya, tetapi di hatinya menusuk. Bahkan ada niat-niat yang tidak baik. Tetapi ada di ruang tunggunya Tuhan Raja Daud dan mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, aku tidak akan goyah. Karena hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup. Kemudian ayat 6 sampai dengan ayat 9, mari kita baca bersama-sama, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Ayat 6 sampai ayat yang 9 kita baca sama-sama. 2, 2, 3 ya. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat 8, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Nah, diakhiri dengan selah. Jadi satu perikop ini. Ayat 6 sampai dengan ayat yang 9. Saya beri poin di sana. Ini menyatakan atau berbicara tentang semangat Daud ketika mempercayakan nasibnya ke dalam atau ke tangan Tuhan. Semangat itu penting Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Amin. Dalam masa-masa sekarang ini semua dikatakan, para medis mengatakan imun tubuh yang bisa kita pelihara untuk menangkal si tante corona ini. Hanya imun tubuh, yang lain itu hanya nomor berapa. Puji Tuhan Indonesia sekarang vaksin sudah digerakkan. Tetapi yang paling utama adalah imun tubuh. Dari mana asalnya
imun tubuh adalah dari semangat kita sendiri, bukan faktor luar tapi faktor dalam. Semangat Daud ketika mempercayakan nasibnya kepada tangan Allah dikatakan begini, Tuhan, Engkau kota bentengku, Engkau juru selamatku, Engkau segalanya, Engkau pengharapanku. Wah, dengan semangat. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya melihatnya, iya ya, Daud itu memproklamirkan diri. Berulang kali dikatakan di sana, hanya dekat Allah saja aku tenang, aku tidak goyah. Di poin yang kedua dan ayat 6 sampai 9 ketemu lagi dengan kata itu. Kenapa sampai bisa semangat? Karena Daud meyakini dan mempercayai bahwa Tuhan itu juru selamatnya. Dia dipilih oleh Tuhan bukan karena dia hebat, bukan karena dia mampu, tetapi karena dianugerahkannya kepadanya kebenaran itu dan kekuasaan itu di dalam kehidupannya. Daud menyadari itu. Jadi sehingga ketika ada orang yang menarik kita untuk sampai hopeless, bangkitkan dirimu dengan semangat, dengan mengatakan, Engkau kota bentengku, Engkau tempat perteduhanku yang tidak pernah meninggalkan aku, Engkau adalah harapanku. Setiap waktu, katanya di ayat ini, ayatnya yang ayat 9, percayalah kepadanya setiap waktu. Jadi kapan saja yang keluar dari mulut kita ini adalah hal-hal yang membuat kita semangat. Sekali lagi saya katakan, semangat untuk mempercayakan nasib kepada tangan Allah. Itu yang dikerjakan oleh Daud sehingga ada kata-kata ini di dalam kehidupannya. Ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-13, saya beri poin di sana bagaimana Daud dapat menyelesaikan setiap persoalan karena memiliki hikmat. Ayat 10 saya baca untuk kita Bapak Ibu. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Waduh, saya melihat membacanya ini aneh. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Raja Daud di dalam mengalami setiap persoalan yang terjadi di dalam kehidupannya. Bayangkan kata-kata ini tadi dengan semangatnya, karena ketika dengan semangat Raja Daud mempercayakan hidupnya di tangan Tuhan, sehingga yang di hadapannya itu, yang merupakan masalah yang di hadapannya itu, coba lihat, hanya angin saja orang-orang itu, hanya dusta saja itu. Lihat neraca, ketika ditimbang persoalanmu, mereka lebih ringan daripada angin. Waduh, ada yang bisa menimbang angin? Tapi di hadapan Tuhan, masalahmu itu, persoalanmu itu, kekhawatiranmu itu, kegundahanmu itu, dendammu itu, sakit hatimu itu, kekecewaanmu itu, di hadapan Tuhan itu lebih ringan dari angin. Amin Bapak Ibu. Jadi kenapa kau harus ribut dengan itu? Tuhan bilang lebih ringan dari angin itu semua. Oleh karena itu apa yang harus kita buat? Jangan percayakan dirimu kepada hal-hal yang sia-sia, tetapi percayakanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan sumber pengharapan itu. Karena apa? Bukan kita yang membalasnya. Karena apa Tuhan katakan? Sebab setiap orang akan menerima balasan menurut perbuatannya. Inilah yang dialami oleh Raja Daud di dalam pemerintahannya di Mazmur nomor 62 ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau begitu, di mana posisi kita sekarang? Ketenangan tidak ada, saya mengerti. Ketenangan tidak ada. Ketenangan tidak bisa dibayar dengan uang. Ketenangan tidak bisa dibayar dengan harta. Ketenangan tidak bisa dibayar dengan kekuasaan. Kita lihat artis
artis-artis yang uangnya berjibun malah apa yang dicarinya? Apa Bapak Ibu? Narkoba. Itu yang dicari. Padahal hanya mau cari ketenangan sesaat. Bodyguard berjejer, pembantu berjejer, supir berjejer. Apakah mereka tenang? Tidak. Dunia menawarkan banyak ketenangan. Dunia menawarkan banyak hal yang harus kita capai untuk membuat ketenangan. Tumpuk harta, tumpuk segala-galanya. Tetapi Tuhan bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kenapa? Daripadanya lah keselamatan. Tidak ada sumber keselamatan, tidak ada sumber ketenangan selain daripada Yesus Kristus. Kalau begitu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang harus kita buat di dalam mengarungi perjalanan kehidupan kita ini? Mari saya bawa kita kepada poin-poin pengaplikasian dalam kehidupan kita dari konteks pembacaan ini. Apa kunci mengalami ketenangan itu di dalam kehidupan kita? Umat Tuhan, jemaat Kristus, apa yang harus kita lakukan? Kita tahu bahwa dunia ini tidak memberikan ketenangan. Kita tahu bahwa sekalipun kita merasa tenang, diri kita tenang, tetapi ada aja orang yang membuat hati kita tidak tenang. Seperti pengalaman Raja Daud. Oleh karena itu apa yang harus kita buat? Yang pertama saya berikan. Kunci yang pertama supaya kita mengalami ketenangan, dekat dengan Tuhan. Dari awal tadi sudah saya katakan, dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah kita rindu seperti tadi lagu kita berjana supaya serupa dengan Kristus? Hanya orang yang sering bersekutu dengan Tuhan, dia menjadi sama seperti Kristus. Hanya orang yang memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan, karakternya seperti Kristus. Tidak ada cara lain Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Istri dan suami, kalau engkau semakin mirip, berarti engkau semakin sering bersekutu. Baik secara fisik, secara perkataan, secara perasaan, secara emosi, secara segala-galanya. Tetapi kalau engkau piring dan mangkok terus rel kereta api, tidak ada kekuatan di sana. Rahasianya hanya apa? Dekat dengan Allah itu, supaya kita tidak goyah. Dekat dengan Allah. Bapak Ibu, walaupun sekarang dalam pandemi ini dikatakan kita harus selalu jaga jarak, ya betul ya Bapak Ibu ya, karena penularannya si virus corona ini jarak berdekatan minimal 2 meter begitu ya. Tetapi dengan Tuhan tidak Bapak Ibu. Jangan rohanikan kata-kata itu untuk Tuhan. Ya kan kata Tuhan dalam pandemi ini jaga jarak. Oleh karena itu kita jaga jarak dengan Tuhan. Bukan itu. Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sekarang kita beribadah hanya online untuk mengantisipasi dan menghindari pandemi ini. Tetapi Tuhanku dan Tuhanmu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sekalipun online, kuasanya bisa bekerja. Pengurapan itu bisa engkau dapatkan. Sehingga dalam hidupmu terimpartasi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Dekat dengan Tuhan. Saya sudah katakan tadi, gak ada yang bisa menawarkan. Dekat dengan Tuhan, memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Mari kita baca Mazmur 84 ayat 2 dan 11. 1, 2, 3, ya. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ini menunjukkan tempat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Orang pikir dulu lebih baik di gereja dah daripada di rumah kita. Di rumah kita melayang piring dan sendok. Makanya lebih baik di gereja. Tetapi dalam new normal sekarang ini dikatakan, di tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Di manakah tempat kediaman Tuhan? Adakah Dia di hatimu? Adakah Dia di rumahmu, jemaat Tuhan Yesus? Adakah Dia di lingkungan pekerjaanmu? Adakah di komunitasmu?
sana, di tempat yang kau berikan dan kau undang dia diam. Kalau di rumah kita ada Tuhan, maka otomatis di hidup kita ada Tuhan. Dia dekat dengan kita. Berulang kali saya katakan, hanya orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan yang bisa merasakan bahwa Tuhan itu bisa berbicara. Bahkan Tuhan itu bisa membuka rahasia-rahasia yang orang lain tidak dipercayakan. Hanya orang seperti ini. Saya mau di level itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Lihat, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu. Di mana pelataranmu dengan Tuhan? Di kamar tidurmu kah? Di ruang tamu di rumahmu kah? Di mana pelataran itu engkau buat dan saya? Kalau dulu kita menganggap pelataran itu adalah bait Tuhan, rumah Tuhan. Tetapi dalam hidup new normal sekarang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Mari ambil sikap itu. Dekat dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Itulah yang dikerjakan oleh Daud. Dan itu yang mau dideklarasikan oleh Daud kepada semua orang. Tetapi dalam banyak sekarang ini, orang memiliki hak bebas. Itu urusannya. Tetapi izinkan saya, supaya kita memiliki ketenangan dan mengatakan, aku tidak goyah. Hanya dekat Allah saja, yaitu memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Next, ada ilustrasi seperti ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Bapak Ibu kalau melihat ini, apa yang terlintas ini nama burung kasuari. Bapak Ibu tahu burung kasuari ya, burung yang besar, badannya besar, dan segala-galanya. Bapak Ibu tahu pernah mendengar bahwa keistimewaan burung kasuari adalah apa? Larinya lebih cepat dari lari manusia. Ya, sehingga ketika ada musuh, dia lari dan manusia sangat susah mengejar dia kalau sudah lari. Padahal badannya besar. Jadi berbahagia yang besar-besar secara body belum tentu dia nggak bisa lari ya. Ya, juga jangan bangga orang kurus. Kalau orang kurus tentu larinya kencang, nggak tentu. Ini burung kasuari, badannya besar tetapi larinya kencang. Tetapi kelemahannya Bapak Ibu tahu nggak? Ya, nah ini urusan tempat tadi ya, pelatarannya di mana. Yang lucunya burung kasuari ini adalah kalau datang musuh, dia sembunyikan terlebih dahulu kepalanya. Ya kan ya? Ya mungkin karena kepalanya lebih kecil jadinya. Begitu dia sembunyikan kepalanya, dia merasa aman. Mengerti maksud saya? Jadi dia hanya sembunyikan kepalanya. Lah si pemburu nggak usah ngejar dia. Kenapa? Badannya ketinggalan. Nah itu kelemahan burung kasuari, sehingga gampang ditangkap dia. Nah ilustrasi apa yang mau saya sampaikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus? Mungkin engkau di dalam hidupmu sudah katakan, yang berdoa itu, yang senantiasa berdoa 24 jam dalam satu hari itu kan hanya pekerjaan hamba Tuhan, penginjil ya kan. Ya saya cukuplah memberi persembahan, membawa persepuluhan, baik sama orang, ya kan sebagian kan. Yang lain ya urusan Tuhan lah, yang penting saya sudah taat. Maksud saya mengerti Bapak Ibu jemaat? Seolah-olah itu sudah aman, sudah tenang ketika kita memberi ketaatan itu. Kita melakukan sebagian ketaatan itu. Tetapi sadarkah kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus? Untuk mengalami ketenangan, Tuhan merindukan seluruh hidup ini. Bukan hanya kepala. Sehingga tubuh yang lain tidak. Jangan seperti burung kasuari. Dia menganggap dengan menyembunyikan kepalanya sudah aman seluruh badannya. Badan yang ditangkap. Sudah kepalanya sudah di tempat yang aman kan? Dia sembunyikan tempat dia. Tetapi Tuhan rindu orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Tanganmu kudus, kakimu kudus, kiranya kudus seluruh kehidupanmu dan memikirkan perkara-perkara yang di atas.
dan melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Lebih baik seluruh keberadaan hidup kita ini di tempat Tuhan. Jangan merasa kalau sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan sebagai ketaatan itu sudah menjadi penutup segala-galanya. Tidak. Yang kedua, kunci apa yang harus kita jalankan supaya kita mengalami ketenangan itu? Punya penyerahan diri kepada Tuhan. Ya, berulang kali saya menyampaikan. Kita lihat tadi ceritanya Daud. Ya, penyerahan diri atau penundukan diri di hadapan Tuhan. Kita baca Mazmur 37 ayat 5. 1, 2, 3 ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. 3 poin. Serahkan, percaya, lalu izinkan Dia yang bertindak. Jangan kita ambil alih. Itu orang yang menyerahkan, yang tunduk di bawah kaki Tuhan. Kalau kita sudah menyerahkan seluruhnya, izinkan Tuhan untuk memberi penyelesaian. Ada ilustrasi yang saya buat dalam hal ini. Mari. Ya. Seorang yang belajar musik ya. Ini pianonya terlalu keren ya. Piano zaman dulu. Bahkan organ tunggal. Kemarin ini kita dihebohkan di Facebook. Ada anak kecil ya yang bermain organ di antara air, betul ya? Ya, karena piano itu tidak bisa dihantam oleh ini, dia walaupun banjir tapi dia bisa bunyi. Nah, maksud saya begini. Ini ilustrasinya adalah begini, tentang menyerahkan hidup, penundukan diri kepada Tuhan. Karena 3 kata tadi, serahkan, percaya, dan izinkan Dia bertindak. Seorang anak yang belajar piano atau organ ini, dia mengejar untuk bisa tampil di orkestra yang dipakai oleh seorang pianis yang terkenal. Saya berilah nama pianisnya yang terkenal ini, ada di catatan saya mungkin atau ada yang lain. Felix Mendelssohn, ya. Jadi orang yang belajar ini dia akan tampil di orkestra yang akan ditunjukkan. Oleh karena itu anak ini terus berlatih. Di sebelum tampil di orkestranya, sebelum tampil di acara itu, anak ini berlatih terus. Mungkin karena saking capek secara emosi dia marah. Anak ini marah. Dia kesel, dia banting piano ini saking mungkin dia ingin memberi yang terbaik untuk memainkan piano ini dengan baik, memainkan lagu ini dengan baik. Dia kesel, dia banting. Dia tidak sadar di ruangan itu sudah ada seniornya dia, yaitu tadi yang saya katakan Felix Mendelssohn. Ketika Felix, karena anak ini gak kenal, ya kan? Dia bilang ini, kenapa kamu marah? Pokoknya saya kesel, saya sudah berlatih, tapi belum bisa maksimal. Nah, ini emosi kita kan? Ketika kita terus dihadapkan untuk berlatih, berjuang. Tadi semangat memproklamirkan kehidupan kita percaya kepada Tuhan. Dia bilang, bolehkah saya memainkannya? Gak usah pokoknya ini udah gak beres ini alat. Gak usah. Kedua kali Felix bilang, bolehkah saya izinkan? Ya udahlah terserah, kau sajalah yang mainkan. Akhirnya Felix yang seniornya memainkannya dengan baik. Sehingga anak ini bilang, loh kok bisa? Padahal tadi saya sudah coba dengan segala cara, dengan segala teori yang saya buat. Iya, karena engkau telah menyerahkannya kepadaku, maka aku memainkannya dengan baik. Hidup kita mungkin seperti itu. Kita belajar terus, kita bekali terus, kita rancang terus, kita buat segala yang kita bisa, segala yang kita tahu, bahkan segala kompetensi kita arahkan untuk terus menjaga stamina kita.
hidup kita ini adalah milik Tuhan. Sehingga sampai ketika Tuhan mengetuk pintu hati kita, kita tidak bisa mendengar bahwa itu adalah Tuhan. Itu adalah maestronya yang menciptakan kita. Dengan emosi, dengan temperamen yang kita punya. Tetapi di ujungnya ketika kita serahkan, dan Tuhan membuktikan siapa Dia di hadapan kita, baru kita menyadari. Kita sudah serahkan, kita sudah percaya. Tapi seringkali kita tidak mengizinkan Tuhan untuk bertindak menyelesaikan apa yang kita hadapi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, izinkan saya mengingatkan kita. Percaya, serahkan, tetapi izinkan Tuhan yang bertindak menyelesaikannya. Karena jelas dikatakan tadi bahwa apa? Tuhan akan membalas menurut perbuatannya. Tuhan tahu yang terbaik bagimu dan bagiku. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Sehingga serahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya dan izinkan Dia yang bertindak di dalam kehidupanmu. Itulah orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan, bukan berserah. Yang ketiga, kunci apa yang harus kita kerjakan supaya kita mengalami ketenangan di dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, adalah hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Yesaya 32 ayat 17 kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Amin. Luar biasa. Kita tahu kebenaran. Kita sering mendengar firman Tuhan. Kita mengalami Tuhan. Tapi Tuhan bilang, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Sebaliknya saya balikin. Kalau tidak ada damai sejahtera di antara istri dan suami, saling curiga, saling ribut, di antara orang tua dengan anak, di antara tetangga, di antara pimpinan, dengan semua relasi, kalau tidak ada damai sejahtera, hati-hati. Saya sangat keras dikatakan, tidak ada kebenaran di dalam ini. Kalau engkau selalu mengatakan, ini aku. Karena Alkitab mengatakan, Yesaya mengatakan, akibat dari kebenaran itu ada apa? Ketenangan. Ruang tunggu rumah sakit tadi ada ketenangan. Karena kita tahu apa? Ada orang dokter-dokter profesional di dalam menyelesaikan masalah dari pasien. Ada Tuhan di dalam hidupmu yang akan menyelesaikan seluruh persoalan. Itulah yang dimaksud dengan hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Saya beri lagi ilustrasi seperti ini. Bapak Ibu lihat, next. Ini Bapak Ibu tahu apa? Jam atau arloji. Jadi ada kisah begini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Seorang pangeran memiliki apa kalau temannya pangeran? Princess, ya kan ya? Ya, dalam suatu saya buat belum bersuami istri. Ya, yang jelas jam ini milik si pasangan dari si laki-laki ini. Jatuh di jerami. Sudah? Karena ini adalah orang penting, jamnya jatuh, semua orang sibuk mencarinya. Dicari. Tidak ketemu ujungnya. Sampai dia bilang, ya sudahlah. Rupanya di balik tembok di tempat mereka mencari yang jerami itu, ada seorang anak kecil mengamati apa yang terjadi. Mereka sibuk semua mencari arloji ini. Sampai akhirnya mereka endingnya bubar, tidak ada. Setelah mereka semua bubar, anak kecil ini datang ke tempat jerami itu. Dia duduk di sana. Dia diam. Lama dia dengar tik tak
Bisa mengerti maksud saya Bapak Ibu jemaat? Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran itu adalah apa? Ketenangan, ketentraman. Dalam persoalan kehidupan kita begitu kan, apalagi perempuan. Duluan bicara baru mikir. Ketika terjadi persoalan, bicara dulu pokoknya, baru mikir. Penyesalan selalu datang belakangan. Tapi hikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada anak kecil ini, dia duduk tenang di situ, gak berasa gerusuk, gak heboh. Dia duduk sendiri, kemudian dipasang telinga, baru ketemu. Hidup dalam kebenaran. Tuhan menyediakan yang terbaik bagi semua kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan menyediakan semua yang terbaik. Dari pihak kita, mari kita ambil alih peran yang pertama, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang kedua, memiliki penyerahan diri sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Dan yang ketiga, hiduplah dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan untuk kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Hanya dekat Allah saja aku tenang, karena Daud meyakini hidupnya telah diselamatkan oleh Tuhan. Sebagai jemaat, sebagai umat Tuhan, mari kita ada di dalam posisi ini, di dalam menghadapi semua hal yang Tuhan percayakan saat ini. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat semua yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami. Hamba-Mu sangat sederhana menjelaskan dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tetapi hamba-Mu percaya dan mohon Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menjamah setiap kami yang mendengar dan menerima firman ini, agar firman ini menjadi rema dan menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Kami mau tenang di hadapan Tuhan. Kami mau mengalami ketenangan, karena kami tahu Bapa yang baik. Hanya di dalam Yesus kami memperoleh ketenangan. Hanya hidup di dalam kebenaran kami memiliki dan mengalami ketenangan dan ketentraman. Ini hidup kami serahkan dalam tangan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada yang memimpin. Demikian firman Tuhan yang telah disampaikan. Biarlah kita tetap setia menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang telah dikasihi Tuhan, kita telah sampai di penghujung ibadah kita. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita seminggu yang ke depan. Mungkin kita akan diterpa sebuah proses, diterpa sebuah masalah, apapun itu yang mendewasakan kita. Tapi satu hal yang perlu kita percaya dan perlu kita imani, bahwa Tuhan tak pernah gagal menjadikan hidup kita indah sesuai dengan rencana. Seperti sebuah lagu pujian yang mengatakan, Tuhan tak pernah gagal.
Seluruh rangkaian ibadah kami, Bapak sudah memimpin, dan kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur kebenaran firman-Mu telah menyapa kami semua. Tuhan, kami harus dekat kepada Tuhan, mempercayakan hidup kepada Tuhan, dan kami meyakini bahwa Engkau-lah yang akan bertindak, ya Tuhan. Terima kasih, karenanya hamba-Mu membawa seluruh umat-Mu, jemaat-Mu kepada Tuhan. Jika ada jemaat-Mu yang sakit, lawatlah ya Tuhan. Dan demi nama Yesus orang Nazaret itu, sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Jika ada umat-Mu yang sedang bergumul dalam mencari tempat berkarya, tuntun arahkan oleh Roh-Mu, sehingga sesuai dengan rancangan-Mu, rencana-Mu dalam hidupnya terlaksana. Kami mendoakan ya Tuhan anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Karuniakanlah mereka ya Tuhan hikmat bijaksana yang daripada-Mu. Karuniakan mereka ya Tuhan semangat belajar, biar mereka berhasil dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami membawa umat-Mu, jemaat-Mu yang sudah berkarya, baik sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, pegawai BUMN, wirausahawan, wirausahawati. Kami bawa Tuhan ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Tangan berkat-Mu ada atas mereka, sehingga apapun yang dilakukan tangan mereka bagi kemuliaan Tuhan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada masa seperti ini, kami secara khusus memohonkan perlindungan yang dari Tuhan. Darah Yesus ada atas kami, umat-Mu, jemaat-Mu, ada atas masyarakat Indonesia, ada atas tenaga-tenaga medis, ada atas seluruh ya Tuhan penduduk Indonesia ini. Upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, berkatilah ya Tuhan, agar bangsa kami terbebas dari virus COVID-19 ini ya Tuhan. Kami mendoakan para pemimpin kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, pemimpin-pemimpin di legislatif, pemimpin-pemimpin di yudikatif, pemimpin-pemimpin ormas, pemimpin-pemimpin non-formal. Dalam tangan kemahakuasaan Tuhan kami bawa mereka. Karuniakan hikmat bijaksana yang daripada-Mu. Setiap keputusan yang mereka ambil sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan setiap orang atau kelompok tertentu yang ingin menghancurkan bangsa dan negara kami, demi nama Yesus, dengan otoritas Tuhan kami patah hancurkan niat jahatnya. Karena bangsa ini adalah milik Tuhan. Bangsa ini dilindungi oleh Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di Indonesia seperti di surga. Karenanya kami serahkan diri untuk digembalakan oleh Tuhan. Tuntunlah kami semua ya ke padang yang berumput hijau, ke mata air yang tenang. Segarkanlah jiwa kami. Saudaraku yang terkasih, arahkanlah pandangan-Mu kepada Imam Agung kita Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Imanilah Dia, tadahkan tangan-Mu, dan terimalah janji berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Bapa kita yang di surga, kasih yang kekal dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan pribadi Roh Kudus, ajar ada menyertai kita siang hari ini hingga Maranatha. Yesus datang kembali menjemput saleh-salehnya, surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah Allah sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.